Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia, rekan saudara, dan sekarang sudah ada Mbak Yunis. Ya, halo, selamat pagi Mbak Yunis, terima kasih sudah datang puasa-puasa hari ini ya. Bawa kita juga semangat. Ini yang keren artinya ya. puasa pun tidak membuat kita patah semangat untuk beraktivitas begitu ya. Salah satunya yang akan ada dan kita tampilkan di sini bagaimana kita mengelola emosi, terus bagaimana kita juga bisa lebih tenang lah ya. Ya, tenang. Mindfulness kalau kata Mbak Yunis. Nah, ini ada Mbak Yunis Nu, ada seniman yang boleh diceritain kok Mbak, ini apa sih? Kita ngapain sih di sini? Ini aku sampai tunjukin deh, ini keren loh. Maksudnya ini abstrak nggak sih Mbak atau apa nih maksudnya nih? Nah, itu mungkin masuknya ke abstrak kali ya. Jadi memang dulu kan saya juga sebagai profesional, saya kerja graphic designer beberapa belas tahun, turun lapangan, segala. Akhirnya saya kembali berkarya dan saya memang mencari sebuah sebuah cara lah supaya bisa mengekspresikan apapun itu emosi saya. Mungkin ada hal yang suka kita kan nggak jelas gitu ya. Betul. Mau marah juga bingung atau sampai karena banyak rutinitas yang harus dilakukan, deadline dan yang lain-lain, akhirnya kita nggak bisa. Mungkin kadang-kadang ceritain aja bisa jadi nggak sempet gitu ke orang lain gitu. Betul. Akhirnya dipendam. Saya belajar dari situ, pengalaman pribadi saya, akhirnya saya mencoba untuk mencari medium ekspresi untuk bisa mengelola stres dan emosi itu. Oke. Nah, salah satunya adalah ada dua teknik yang saya coba, yaitu dengan scrap art. Scrap art itu sebenarnya ya istilah yang saya buat supaya mudah ngejelasin ke orang. Lalu ada juga yang namanya blob ink, itu kita akan main-main air dan tinta. Oke. Dan akhirnya tuh di kolase. Nah, tujuannya sebenarnya kalau scrap art ini saya lebih belajar untuk mengekspresikan karena teknisnya, gitu dia. Kalau yang blob ink ini untuk let it go, percaya proses, gitu dia. Dan yang terakhir bagi saya membuatnya ada setelah jadi dari dua teknik itu saya gunting lalu saya komposisikan menjadi karya kolase. Oke, jadi ini merupakan karya yang kolaborasi antara scrap art dengan art dan juga Nah, kalau misalnya scrap art ini kan tadi menggunakan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan diri. Sementara kalau globe ini lebih ke ikutin aja prosesnya, lihatin aja proses. Nah, karakter-karakter itu gimana caranya menentukan, wah ini kayaknya lebih baik globe ini aja atau scrap art aja atau seperti apa sih, Mbak Yunis? Sebenarnya dua-duanya juga penting ya, karena menurut aku kalau misalkan kita nggak berani gitu, ekspresi itu kan berarti yang terpendam ya. Betul. Itu dia. Itu juga bisa meningkatkan kayak kepercayaan diri, keberanian gitu dia. Soalnya kalau enggak kan kayaknya kita juga mesti ngukur diri. Kalau misalnya ternyata banyak hal yang nggak bisa diungkapin, yang blob ink ini mungkin lebih ke arah ya udah kita coba belajar menerimanya. Menenangkan diri dulu, tapi yuk abis itu kita berekspresi. Sebenarnya dua-duanya bisa, cuman yang ini untuk meningkatkan kepercayaan diri, keberanian. Kalau yang ini lebih menenangkan. Berarti memang ada bedanya ya Mbak Yunis? Blob ink dan juga scrap art. Itu yang memang menjadi pembeda untuk menenangkan dan ini bagaimana cara mengekspresikan dan sebagainya. Metode ini sebenarnya bisa dipelajari kah atau memang ada tempat khusus? Atau seperti apa sih, Mbak Yunis? Sebenarnya saya nggak belajar sih, tapi karena emang backgroundnya ada kaitannya gitu ya, jadi mungkin udah ada sense ke sana, tapi memang bisa dipelajari dan bisa dilakukan oleh awam dari usia let's say kayak kelas 4 SD sampai umur 60 tahun senior citizen gitu dia. Karena ada beberapa yang bertanya dan mencoba melakukan dan mereka capable untuk itu gitu. Dan yang lucunya mereka ada banyak yang belum pernah pegang cat atau di dunia seni sama sekali. Dan surprisingly setelah selesai mencoba, kaget juga ya. Bisa ya. Iya gitu, maksudnya bukan sesuatu yang harus ada benar atau salah. Ada goalsnya, enggak kayak gitu. Kita ngalir aja. Ini kalau dilihat ada video kegiatannya ya Mbak ya, ini yang diikutin kayaknya
sama orang-orang kantor gitu. Nah sejauh ini udah berapa banyak sih Mbak yang ikut kegiatan ini? Ada yang pribadi juga soalnya ya, gitu. Ada yang pribadi, ada yang orang kantor juga. Ini kebetulan saya bersama antropologi. Nah ini satu kelas itu waktu itu ada yang pernah sampai 10, 8, 15. Jadi totalan kalau udah ada yang pernah mengikuti sih kayak, let's say udah ada 40-an orang gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas kalau misalnya dari pribadi dulu, kalau misalnya pribadi mengikuti kegiatan ini sama Mbak Yunis begitu, apa sih yang ingin mereka sampaikan sebenarnya sampai akhirnya perlu nih ada kegiatan seperti ini dan ada media untuk penyalurannya? Biasanya tuh yang ngontak ya gitu dia, itu lebih ke arah yang pertama tuh dari hobi dulu gitu, kayak bagus ya, menarik, karena kalau dilihat lagi secara visual warnanya menarik. Warnanya ini banyak gitu ya, beragam. Terus udah gitu, tapi mungkin kayak buat ngisi hari atau yang lainnya. Tapi ternyata pada saat dijelaskan, lalu mereka mencoba, biasanya setelah selesai mereka kasih feedback ke aku bahwa, ternyata benar ya apa yang disampaikan, bahwa untuk ngerilis emosi, mengelola, terus udah gitu juga mengurangi anxiety, overthinking, dan aku menyarankan mereka untuk ya udah membeli peralatannya sendiri, mandiri, dan bisa tetap dilakukan berkala. Oke. Jadi bisa dikatakan ini kayak semacam terapi gitu ya Mbak ya? Bisa. Tetap dengan cara senang aja, gitu. Have fun gitu. Nah, kalau misalnya tadi ini banyak sekali karya-karya juga. Nah, kalau misalnya untuk yang ini apa sih Mbak Yunis? Aku maju ya. Menggambarkan seperti ini, adakah ekspresi-ekspresi seni yang juga ditampilkan dan maknanya dari gambar-gambar yang ada di sini? Oke, nah kalau yang ini yang akan hasilnya dari blob ink ya. Yang nanti kita akan cobain, mbaknya akan cobain gitu dia. Lalu kalau ini dari scrap art. Scrap art, oke. Ya, nah ini keduanya ini sebenarnya dari sini di kolase. Jadi kalau di aku metodenya dipilihkan bagian yang aku suka atau bisa dipakai semuanya. Atau yang aku cuma pilih, misalnya aku lebih serak dengan bagian sini ya, gitu dia. Atau bagian yang full colornya, gitu dia. Nah, ataupun yang ini misalnya ternyata aku cuma mau bagian ambil yang kecil ini ya, gitu dia. Atau yang besarnya, gitu. Lalu aku gabungkan di kolase. Benernya tujuannya adalah digabungkan itu untuk dicari, ini temanya mau tentang apa. Itu dia, apakah tentang sesuatu yang menyenangkan, apakah sesuatu yang menyangkut, atau sesuatu yang sesuatu yang membuat kita kesel lah ya gitu ya. Sebenarnya supaya bisa cepet move on aja. Nah, begitu juga dengan yang ini misalnya. Kalau yang ini kan udah di kolase ini. Iya, ini dengan juga udah. Potong-potongan yang mungkin ada yang sedih, senang dan sebagainya. Ini efeknya apa sih? Apakah ini akhirnya bisa kita jadi punya kenangan ya, entah itu kenangan yang happy ataupun yang tidak. Kebetulan tuh kalau kolase ini untuk saya pribadi, kenapa sih udah jadi gini terus gitu, ada beberapa yang kita sambil di sini dikolasekan gitu. Karena sebenarnya tujuannya untuk dengan memilih yang baik, bagian yang baik, lalu dikomposisikan dengan hal-hal baik lainnya. Kita mungkin nggak bisa 100% lupa dengan hal-hal yang udah terjadi ya. Betul, setuju. Gitu. Ya, kita bagian dari pengalaman hidup kita, kita terima baik buruknya, apapun yang salah langkah yang pernah kita lakukan atau kita alami, tapi move on dengan hal-hal yang baik-baik yang telah kita pilih itu. Jadi secara tidak langsung dengan adanya seni ekspresi ini tidak membuat kita sebagai mungkin orang yang pernah mengalami baik itu senang, baik itu sedih, tidak terasa untuk dijudge dan tidak terbatasi juga untuk mengekspresikan bagaimana caranya pun, karena tidak ada benar, tidak ada salah begitu. Ini bagaimana ruang ini, media ini bisa untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Betul. Gitu ya. Dan ini ada tadi sebutannya blob ink dan juga scrap art. Nanti kami berdua akan mencoba
seperti apa mengekspresikan seni kami yang ada di sini. Kalau saya tidak menggunakan air, tapi Oka ada nanti menggunakan cat airnya ya. Tapi seperti apa gambar ekspresi kami berdua, pastikan Anda menontonnya tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, saudara, seperti tadi sudah dikatakan oleh Reza, kita akan mencoba untuk membuat seninya. Betul. Ya, untuk mempraktekkan kita bikin apa. Jadi dibagi ya, Reza mau bikin apa itu? Scrap art. Jangan dong, scrap art. Saya scrap art. Dan saya Kalau nanti Oka adalah blot ink. blot ink. Nah, apa aja sih media yang harus digunakan? Di sini juga banyak cat-cat. Apakah harus cat air, akrilik, atau cat tembok sekalipun? Gimana, Mbak Yunis? Mau cobain cat tembok untuk kalau scrap bisa ya. Tiba-tiba jadi Gitu rumah dia. aja gitu Iya, takutnya, kan? tiba-tiba wah gitu dia. Ya, ada pekerjaan sampingan. Oh iya. Bang. Nah, ini apa aja yang disediakan di sini? Catnya. Pastinya kertas, pastinya. Nah, Oke. kalau karena blob ink itu kita sebutnya kategorinya wet painting, jadi emang butuh air lebih banyak dibandingkan scrap art. Oke. Scrap art itu justru kalau nggak butuh air pun nggak apa-apa, gitu dia. Dry painting. Setelah kertas, sebenarnya disarankan ya minimum kertas Ini gambar kertas lah apa ya. Mbak? Oh, kertas gambar. Lebih tebal, jadi nggak kalau diapa-apain gampang kena rusak. air nggak gampang rusak, nggak gampang bolong gitu dia. Nah, lalu yang kedua adalah catnya bisa apaan aja. Tapi kalau untuk blob ink itu cat akrilik dan ada tinta. Oke, itu tinta ya? Tinta. Oke. Tinta itu ya cair banget kan ya. Oh, saya pikir tinta itu love, enggak ya? Itu Cinta. beda ya. Oke. Astaga. Kan baik. Udah mulai halu dia. Kalau Oke. untuk yang Catnya sama ya Mbak ini ya? Akrilik. Sama gitu. Iya, mereknya bisa apaan aja, nggak ada masalah. Nah, kalau untuk scrap art tidak menggunakan tinta tapi cat akrilik. Oke. Itu dia. Sebenarnya bisa ya kalau cat minyak dan yang lain-lain, tapi cat minyak mungkin beda kali ya. Ya kalau memang tujuannya kita untuk profesional untuk membuat karya. Tapi ini kan tujuannya lebih ke untuk Mengekspresikan. ekspresi ya. Nah, terus untuk alatnya sendiri. Apa aja tuh alatnya? Kalau misalkan untuk blob ink itu ada cukup kuas, berbagai ukuran, ada yang ujungnya kotak, agak rounded, ataupun lancip, dan ukuran ada yang sedang, ada yang kuas kecil, lalu ada pipet air, dan air yang cukup banyak, ataupun palet. Tapi pastinya ini juga nggak boleh ketinggalan Tisu. Ya, supaya nggak banjir ya di sini. Iya. Nah, kalau saya untuk scrap artnya apa aja? Kalau untuk scrap art itu sebenarnya yang paling basic, paling cukup gampang ya. Ini sebenarnya adonan kue buat Oke. motong adonan. Oke. Nah, ibu-ibu pasti yang tukang masak pasti inilah ya di dunia kuliner. Satu lagi itu justru yang buat bangunan. Buat ngaci Buat biasanya. ngaci. Bukan buat bikin bakso aci. Bukan. Ya. Oke. Terus apa lagi? Tetap tisu, ada air sedikit, mungkin untuk buat explore, coba-coba juga sebenarnya. Tapi hari ini kita juga nyobain, mungkin kalau mau mencoba ada teksturnya. Oke. Oh, iya. Jadi nanti setelah dicat bisa bikin tekstur, jadinya itu lebih bermain ya. Oke. Itu dia. Selanjutnya apa yang bisa kita mulai di Lakukan, awal? Di Oka dulu ya. Mungkin Iya. dicontohin dulu kali Oke. ya Mbak Yunis. Oke, contohin. Oke. Jadi pertama kita kuasnya Oh, kita dibasahin rendam. dulu ya. Lalu langsung di kertasnya, contoh. Karena ini kita bulan puasa, kita untuk mengenali diri kita buat lingkaran aja. Jadi kayak inner soul-nya kita. Oke. Gitu. Mungkin kita Karena kecil coba apa gitu. besar? Lingkaran kecil. lingkaran kecil. Sesuai keyakinan masing-masing. Nah, Kasih tinta. ini dia nih. Sedikit aja. Cuar. Oh iya, dia menyebar gitu langsung ya. Iya. Wah, cantik ya. Makasih. Sama-sama. Belum ya. Belum.
Oke. Nah, sebenarnya bisa dicoba juga airnya. Kalau ini kan bening ya. Nah, dikasih air yang sangat tipis, dikit banget catnya. Cat. Nah, Ini warna apa tuh, Mbak? warna Oh, untuk peach. campuran aja ya sebenarnya, Ya, campuran di dikit air itu. banget. So excited. Saya nggak mau keluar dia. Nah, Bandel, dingin. Oke. Jangan disiram ya. Ya, jangan diminum ya. Puasa. Iya. Cuci muka boleh nggak? Nah sebenarnya ini pun secara nggak langsung membuat Bisa, kita jauh silakan lebih fokus. dicoba. Ya Mbak Yunis ya, jauh lebih fokus. Jadi ketika memiliki permasalahan dalam diri, setidaknya bisa berkurang. Nah, Ya. betul sekali. Karena- Mungkin ini momen juga yang pas ya untuk kita kontemplasi, evaluasi. Bisa dibuat jalur juga, cabang-cabang kecil pakai kuas kecil. Nah, Oke. nah sekarang untuk emasnya. Oke, Mas step Reza. out. Oke, aku contohin dulu. Boleh, silakan. Tapi ini kalau kadang kan orang suka bilang, kalau jelek gimana, kalau bagus gimana, apa? Ya, semua juga kalau kita jalanin hidup kan juga ada itu ya, ada dua sisi itu ya, Betul. gitu dia. Ada yang baik, ada yang bagus, ada yang seru, ada yang enggak, ada yang sedih, ada yang seneng, gitu. Terus gitu ya, buat aku sih emang itu semua bagian dari proses ya. Betul. Gitu dia, dan emang mau nggak mau pasti kita akan ketemu gitu Betul. hal-hal kayak gitu. Jadi dan kalau terkait hasil bagus atau tidak sebenarnya kan itu personal ya, Betul, selera masing-masing ya. selera masing-masing. Saya pun kalau bagus buat seni, saya nggak jadi host, jadi narasumber seperti Mbak Yunis. Mari kita aci Teh. Oke. Selanjutnya, apalagi ini menggunakan 3 cat akrilik ya? Iya. Kenapa 3? Nggak 1, 2 itu preference masing-masing ya? Iya, itu bebas. Jadi sebenarnya bisa untuk coba pertama kali bisa satu warna. Oke. Nah, Lalu kita coba yang rata ya, itu dia. Tapi aku milihnya mungkin yang merah, oke. itu dia. Nah, bisa pertama kita coba dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Oke. Tapi we'll see, bisa pelan-pelan ataupun bisa cepat. Oke. Ya. Saya sambil dicoba ya. Silahkan. Mengingat durasi Mbak Yunis. Oh iya. Jadi kita Monggo. juga kita coba-coba pilihan warnanya suka-suka. Banyak banget ini. Emosi jiwa. Wah, itu biru banget tuh, hijau banget tuh. Hijau Bener. banget kan? Minta ya Mas. Silakan. Nah itulah, dalam hidup juga kita perlu adanya berbagi ya Mbak Yunis ya. Astaga, iya. Siap banget. Gimana Mbak Okta? Oke. Itu kayak campur Seru loh. aduk ya. Seru Oke. loh. Bentar deh. Nah, yang kayak gini sebenarnya ya, kita proses kayak gini. Ini nih ada bagian seneng-seneng ya. Tapi menurut aku ini cukup ekspresif loh. Mau pakai kuas, itu dia. Atau mau ditetesin air lagi ada Oh, pipet, iya. Terus gitu dikasih dia. Ini, cat lagi gitu misalnya. Atau misalnya cat yang tebel ini terus kita pindah. Atau dengan tinta warna yang berbeda. Tapi ini menarik loh. Lebih menarik karena ada 2 warna ya. Iya, tadi pakai yang ini juga. Punya Okta menarik, punya saya kayaknya nggak ada menarik-menariknya Mbak. Itu apa, lumpur? Menggugah. Bawa Oke. seneng aja, bawa seneng. Oh iya, jadi dibikin ini Dibikin pola. Bisa dibandingkan pemirsa dengan Mbak Yunis. Ini lihat. Tingkat ekspresi kegalauannya. kami. Lagi galau total ya. Ini punya saya dan ini punya Mbak Yunis. Bagaimana ekspresi kami? Silahkan dibaca. Ya. Oke.
selanjutnya apa yang kita bisa perbuat selain berdoa? Saya bagi lagi. Oke. Mending nggak ngaci aja deh, kayaknya ini rasanya cocok. Bebas. Cobain gini. Ada sisa catnya, coba dibelah. Dia akan kasih tekstur. Oke. Oh, dia pegangnya terbalik, Bu. Oh, terbalik ya? Iya. Inilah perlunya bertanya sebelum memulai ya. Malu bertanya sesat di jalan. Saya pikir karena ini ada sisi melengkungnya jadi lebih mudah untuk belok sana. Oh, iya nggak apa-apa juga sih, Oh, nggak nggak apa-apa apa-apa. juga. Oke, baiklah. Ajar aja. Oke. Nah, biar kita Oke. agak terang, ya, menemukan titik terang. Mau tambahin pink dikit gak? Boleh, boleh. Boleh. Emang boleh ya siaran selepas ini ya? Hari Boleh. Sabtu ya? Kalau Hari Sabtu ya? kompas siang nggak Karena sih? kita seni ekspresi, Mbak. Jadi yang perlu diekspresikan, pinknya malah hilang. Oh, astaga. Tapi masih ada lebih Itu cerah. memang bakat terpendam yang seharusnya dipendam saja. Niat hati ingin membuat cerah dengan menggabung warna pink justru jadi tambah gelap. Mas ini Ya, hari gini-gini Sabtu aja lah loh, ya. Mas. Betul. Besok Iya. Minggu, Mbak. Iya. Itu nama hari. Oke. Oke, Kita selanjutnya. cobain satu metode ya. Oke. Ini namanya, aku namanya cabut cat. Biasanya cat-cat yang kayak gini nih, sedikit suram. Oke. Gitu. Ini suram banget emang Mbak Yunis. Enggak. ya? Ngasih satu trik aja Oke. yang seru gitu. Selain bisa dicampur lagi warnanya, bisa dikasih air. Coba kalau kertasnya tepat, dia akan kecabut. Wih, tuh bahwa di dalam sebuah kegelapan ada Iya. cahaya yang nantinya akan muncul begitu ya. Lanjut. Oh, gitu triknya ya. Baiklah, dapat ilmu baru nih dari Mbak Yunis nih. Kayak sibuk banget ya. Hah? Sibuk banget. Sibuk banget tuh. Okta, gimana hasilnya? Ya gini-gini aja. Ya, dia. Nah, Mbak Yunis Gak kalau apa-apa, udah. Mbak Yunis kalau misalnya mau nih teman-teman mau ikut untuk art healing ini bisa kemana? Ada Instagramnya kah atau sosial medianya yang bisa dihubungi? Oh, Atau ada studionya begitu? Instagramnya tuh Yunis Nuh. Udah, Yunis Nuh itu ya. aja. Itu Iya. bisa tanya-tanya di situ ya. Iya. Oke, Mbak Yunis ke depan apa yang akan dilakukan kegiatannya? Lagi apa ya? Lagi Lagi apa yo? sharing. Kayaknya akan ada workshop lagi bikin karya baru untuk pameran. Itu dia. Terus udah gitu tetap sharing di berbagai macam jenis media ya. Buat memperkenalkan ini, siapa tahu bisa jadi selain buat senang-senang, maksudnya buat ya bisa untuk ekspresi dan ngelola Betul. emosi Ya. itu. Oke. Itu dia. Gimana tanggapannya? Sudah nih Mbak, kira-kira apa nih artinya? Sepertinya Soalnya kayak saya ekspresif gitu ya, terus kayak sesuatu yang meledak, membuyar-buyar gitu, seperti semangat saya hari ini. kalau Udah, saya Reza? ini dia ekspresi saya. Lebih ke ngantuk habis sahur ya. Mbak Yunis, thank you ya secara nggak langsung. Secara tidak langsung kita bisa memfokuskan pikiran kita ke dalam sebuah media seni lukis ini untuk mengekspresikan diri kita, baik itu benar atau salah tidak ada di sini. Oke. Ini bagaimana cara kita mengekspresikan dalam sebuah media itu seni ekspresi. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih Mbak Sama-sama. Mbak Yunis. Yunis.